So ini ada postingan di mana robot dari China bisa pasang keramik sendiri, udah nggak butuh kuli lagi gitu. Jadi so bisa kalian lihat gitu. Kalau dilihat dari China gitu, ya, semuanya udah pakai robot gitu ya. Pertanyaan gue, kalau lu nggak bisa pinter di sana, terus jadi apa ya? Lowongan kerja kan bakalan semakin sempit kalau pemikiran gue. Kalau misalkan pakai robot, apakah itu juga mengakibatkan banyaknya pengangguran juga ketika tidak bisa bersaing gitu ya? Kalau kita lihat dari komenannya, enak gini lah bayar kuli kerja dilama-lamain sampai boncos gitu ya. Kuli di China malah ke Indonesia. Nah itu gila ya perkembangan teknologi di China. Ya kalau kayak gini mah nggak perlu gorengan sama kopi ya Der ya. So, jadi ini ada postingan di mana berkedip aja bisa hilang nyawa gitu. Seperti inilah ya kira-kira drone AI yang mematikan gitu. Jadi di situ kalian bisa lihat ya ada drone gitu. Ada 3 gram bahan peledak yang sudah dibentuk di drone itu gitu. Jadi so cara kerjanya dijelasin gitu. Bahasa di situ itu senjata yang sangat-sangat mengerikan gitu gue bisa bilangnya. Karena bener-bener kalian bisa lihat ya ini teknologi modern yang basically dalam perang sekarang kalau orang pakai drone ya, lu mau nembakin drone-nya gitu, maksudnya lo tetep aja anjir nggak impact juga kan. Makanya kalau perang manusia lawan manusia masih itu ya. Cuman nih kalau lawan lu drone, nah itu. Kalau lihat dari komenannya ya, teknologi paling berkembang adalah teknologi alat perang. Nah itu yang kita nggak semua publik tuh tahu juga kan. Ya mungkin beberapa beredar di medsos gitu yang ya ini kan masih kecil-kecilnya kan. Nah kita juga nggak tahu yang maksudnya teknologi yang paling canggihnya tuh gimana. Ini kan mungkin contoh kecilnya gitu. Ya kayaknya pasti ada nggak sih untuk sekarang ya. Apalagi dengan ya kecanggihan sekarang ya untuk China, US gitu. Ya cuman nggak di publik aja kayaknya. So jadi ada postingan ketika denda hanya sekedar biaya privasi Jeff Bezos gitu. Pagar ilegal dan kesenjangan hukum. Jeff Bezos ya pendiri Amazon bangun pagar yang tinggi banget gitu ya di sekitar perkebunan mewahnya di Beverly Hills senilai 165 juta dolar. Namun pagar tersebut melanggar peraturan kota Los Angeles itu yang membatasi tinggi pagar halaman depan maksimal 3,5 kaki. Alih-alih merobohkan, Bezos lebih memilih membayar denda gitu sebesar 1.000 dolar per bulan, yang berarti hanya 12.000 dolar per tahun pada 2025. Jumlah yang tidak signifikan gitu dibandingkan kekayaan yang mencapai 194 miliar dolar. Dan kata lain, denda itu tak lebih dari sekedar biaya kecil gitu untuk ya dia pengen dapat ya privacy gitu loh. Jadi emang untuk ya dia sekedar dapetin privacy yang dia pengen gitu. Ketimpangan hukum, keadilan yang fleksibel. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum bisa memiliki dampak berbeda tergantung pada siapa yang melanggarnya. Bagi orang kaya seperti Bezos, denda hanyalah si pengeluaran kecil ya, bukan hukuman yang mengubah perilaku. Sementara itu, bagi masyarakat biasa, pelanggaran aturan bisa berujung pada konsekuensi serius, mulai dari denda membebani keuangan hingga tindakan hukum yang lebih berat. Kalau lihat dari komenannya gitu, kalau menurutku sih sah aja. Tuh Bezos juga bayar denda tiap bulan. Kalau masyarakat juga mau kayak Bezos ya tinggal bayar denda aja per bulan. Jadilah kaya agar kau yang mengatur kenyamananmu. Seprivasi apa ya hidupnya dia gitu. Yang belum tahu di sana tuh paparazzi itu sangat mengganggu kehidupan privasi public figure di sana. So jadi emang ya bener sih nggak nyaman gitu ketika lu ya diintipin orang, difotoin dari jauh gitu ya. Dia perlu privacy gitu emang John.